Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, di mana di sini kami akan menjelaskan tentang desain tata letak dan tata ruang laboratorium. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nova Oktavia Saputri dengan NIM 207190103. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain laboratorium. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen laboratorium. Manajemen laboratorium adalah suatu proses pendayagunaan atau pengelolaan laboratorium secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu sasaran yang diharapkan secara optimal dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi sumber daya. Di dalam manajemen laboratorium terdapat desain laboratorium, tata letak laboratorium, dan tata ruang laboratorium. Desain laboratorium. Laboratorium memiliki standarisasi desain, yaitu yang pertama ukuran laboratorium. Ruang laboratorium sebaiknya berbentuk persegi 4 atau mendekati dengan ukuran tertentu. Standar yang berlaku di Inggris menyebutkan bahwa setiap siswa membutuhkan luas sekitar 3 meter persegi. Oleh karena itu, ukuran standar laboratorium yang digunakan untuk 30 siswa seluas 90 meter persegi dengan perbandingan panjang dan lebar yaitu antara 1:0,8 dan 1:1,1. Ruangan laboratorium itu disarankan ketika mendesain tidak memiliki pilar di tengah. Hal ini dikarenakan agar tidak mengganggu pandangan guru ketika melakukan praktikum. Yang kedua yaitu di dalam laboratorium harus ada ruang persiapan, di mana ruang persiapan ini nanti digunakan untuk menyiapkan kegiatan praktikum, kemudian memperbaiki alat dan alat, kemudian untuk menyimpan alat dan bahan. Ketentuan ruang laboratorium IPA menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yaitu minimum ruang laboratorium IPA 2,4 meter persegi per peserta didik. Maka rombongan belajar kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium yaitu 48 meter persegi. Kemudian bentuk lokasi laboratorium. Lokasi laboratorium sangat disarankan untuk saling berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan agar mudah dalam pengadministrasian dan pengelolaan. Kemudian bentuk laboratorium sebaiknya berbentuk bujur sangkar, di mana bujur sangkar ini nanti memungkinkan jarak antara guru dan siswa jadi lebih dekat sehingga memudahkan kontak antara guru dan siswa. Yang ketiga yaitu pintu masuk. Laboratorium disarankan untuk memiliki 2 pintu masuk, di mana salah satunya nanti digunakan sebagai pintu darurat. Dan salah satu pintu ini nanti harus memiliki 2 pintu, di mana ini digunakan untuk mengeluarkan alat atau peralatan laboratorium yang berukuran besar. Jadi memudahkan pemindahan alat. Yang keempat yaitu ventilasi. Laboratorium harus didesain dengan sangat nyaman agar aktivitas di dalam laboratorium tetap kondusif. Yaitu di mana harus ada ventilasi udara agar udara di laboratorium tidak terlalu pengap. Berikut merupakan gambar dina laboratorium IPA, di mana di sini adalah laboratorium biologi yang digunakan di Hong Kong, di mana di sini ada ruang persiapan, ini ada ruang guru biasa digunakan untuk demonstrasi, ini ruang dina laboratorium kimia sama, yang membedakan hanya ininya saja tempat duduk siswa, kemudian laboratorium fisika hampir sama dengan biologi. Selanjutnya yaitu macam-macam ruang laboratorium. Jadi laboratorium itu harus disesuaikan dengan ruang-ruangan. Yaitu yang pertama ada ruang praktikum. Ruang praktikum ini nanti yaitu ruang tempat berlangsungnya proses pembelajaran di laboratorium. Di mana di dalam ruang praktikum ini nanti harus ada fasilitas-fasilitasnya. Di antaranya yaitu instalasi listrik, instalasi air, instalasi gas, dan instalasi limbah. Kemudian di dalam ruang praktikum ini juga harus ada fasilitas mebeler seperti meja, kursi untuk demonstrasi, meja untuk demonstrasi, loker penitipan tas, buku siswa, dan lemari penyimpanan alat-alat praktikum. Kemudian di ruang praktikum juga ada papan tulis atau juga layar untuk
OHP, dan LCD. Kemudian ruang guru. Ruang guru merupakan tempat kerja bagi penanggung jawab laboratorium dan guru yang melaksanakan proses pembelajaran di ruang laboratorium. Ruang guru ini harus didesain, yaitu berdekatan dengan ruang praktikum, di mana di antara ruang guru dan ruang praktikum ini nanti hanya disekat oleh kaca, atau hanya dibatasi dengan kaca. Bening, hal ini dikarenakan agar guru mudah untuk mengawasi kegiatan yang berlangsung di ruang praktikum. Kemudian di ruang guru ini nanti juga harus ada fasilitas seperti instalasi listrik dan ventilasi udaranya juga harus baik. Kemudian ada fasilitas mebel seperti di ruang praktikum seperti kursi, meja, kemudian ruang persiapan itu tempat guru dan laboran atau pembantu laboratorium untuk melakukan persiapan sebelum kegiatan praktikum atau demonstrasi dilakukan. Di ruang praktikum, di ruang persiapan ini juga terdapat fasilitas-fasilitas sama seperti di ruang praktikum dan ruang guru, yaitu ada fasilitas instalasi listrik, ada ventilasi, dan ada fasilitas mebel. Ruang praktikum ini terletak di antara ruang praktikum, ruang guru, dan ruang guru. Jadi ruang persiapan ini berada di antara ruang praktikum dan ruang guru. Kemudian ada ruang penyimpanan, yaitu tempat untuk penyimpanan alat dan bahan. Ruang penyimpanan ini biasanya berada di samping ruang persiapan. Kemudian di ruang penyimpanan ini juga harus ada fasilitas seperti instalasi air, instalasi listrik, kemudian ventilasi, dan harus ada fasilitas mebel. Sama seperti dengan yang ini. Dan satu lagi sebenarnya ada ruang gelap, di mana ruang gelap itu nanti digunakan untuk tempat fotografi atau tempat memfoto. Tetapi di sini kami tidak menjelaskan, hanya jelaskan seperti ini. Selanjutnya, bagian tata ruang laboratorium akan dijelaskan oleh rekan saya.